pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kang Karta. Akang masih lanjut lagi nih lur, explore kawasan kota tua. Sebelum lanjut untuk menjelajah dan belajar sejarah mengenai tempat yang satu ini, agar kalian tetap mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, agar kita sama-sama belajar mengenai sejarah tempat wisata di Indonesia. Museum Seni Rupa dan Keramik terletak di Jalan Pos Kota nomor 2, Kota Madia, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Museum yang tepatnya berada di seberang Museum Sejarah Jakarta itu memajang keramik lokal dari berbagai daerah di tanah air dan era Kerajaan Majapahit abad ke-14 dan dari berbagai negara di dunia. Gedung yang diresmikan pada 12 Januari 1870 itu awalnya digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kantor Dewan Kehakiman pada Benteng Batavia, atau dalam bahasa Belanda Ordinaris Raad van Justin Binnenhof Kastel Batavia. Saat pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1944, tempat itu dimanfaatkan oleh tentara KNIL dan selanjutnya untuk asrama militer TNI. Pada 10 Januari 1972, gedung dengan 8 tiang besar di bagian depan itu dijadikan bangunan bersejarah serta cagar budaya yang dilindungi. Tahun 1967 sampai 1973, gedung tersebut digunakan untuk kantor wali kota Jakarta Barat, dan tahun 1976 diresmikan oleh Presiden, yaitu Soeharto, sebagai Balai Seni Rupa di Jakarta. Pada 1990, bangunan itu akhirnya digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik yang dirawat oleh Dinas Kebudayaan dan Pemusiuman DKI Jakarta. Pada awalnya, nama yang digunakan untuk gedung ini adalah Balai Seni Rupa dan Keramik, yang kemudian berubah menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum ini menyajikan koleksi dari hasil karya seniman-seniman Indonesia sejak kurun waktu 1800-an hingga saat sekarang. Koleksi seni lukis Indonesia dibagi menjadi beberapa ruangan berdasarkan periodisasi, yaitu ruangan Mas Raden Saleh, karya-karya periode 1880 sampai 1890, ruangan Masa Hindia Jelita, karya-karya periode 1920-an, ruangan Persegi, karya-karya periode 1930-an, ruangan masa pendudukan Jepang, karya-karya periode 1942 sampai 1945, ruangan pendirian Sanggar, karya-karya periode 1945 sampai 1950, ruangan sekitar kelahiran Akademis Realisme, karya-karya periode 1950-an, ruang seni rupa baru Indonesia, karya-karya periode 1960 hingga sekarang. Untuk koleksi seni rupa menampilkan patung-patung seperti Tontem Asmat dan lain-lain, sedangkan koleksi keramik menampilkan keramik dari beberapa daerah di Indonesia dan seni kreatif kontemporer. Selain itu, ada juga koleksi keramik dari mancanegara seperti keramik dari Tiongkok, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Eropa dari abad 16 sampai dengan awal abad 20. Praktik kesenian hand ngantung yang beririsan dengan berbagai fase pembentukan bangsa dapat ditemukan melalui karya-karyanya di MSRK. Sketsa dari Monumen Pembebasan Irian Barat merupakan data penting mengenai awal pembangunan berbagai landmark di kota Jakarta. Ruangan ini juga menyimpan sketsa dokumentasi tentara peta di masa pendudukan Jepang dan perundingan Linggarjati. Sketsa kota dan perubahannya menyajikan irisan khusus dalam sejarah seni dan hubungannya dengan perkembangan kota Jakarta. Bagian ini menayangkan koleksi sketsa museum yang terkumpul dari tangan para pelukis.
Dalam konteks seniman, koleksi ini merefleksikan bagaimana seniman melihat sudut-sudut kota Jakarta di suatu masa tertentu dengan menangkap esensi subjek, bentuk keseluruhan, perspektif, volume, gerakan, perasaan langsung, cakupan cahaya, dan bayangannya. Memasuki dasawarsa 1950-an, Indonesia terseret dalam arus perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dua negara adidaya yang memiliki perbedaan tajam dalam hal pemerintahan, ideologi ekonomi, dan militer. Sementara sejumlah negara memutuskan untuk tidak memihak ke salah satu dari dua negara adidaya tersebut. Di dalam negeri, terjadi polarisasi yang memuat perdebatan identitas atau kepribadian nasional dalam seni dan budaya Indonesia. Lukisan kaca Cirebon diperkirakan lahir dan berkembang sejak abad ke-17 pada masa pemerintahan Panembahan Ratu di Cirebon. Seiring dengan masuknya kebudayaan Cina, Hindu, dan Islam, lukisan kaca Cirebon memiliki banyak ragam. Selain tema pewayangan, lukisan kaca juga banyak mengambil tema keagamaan yang menampilkan kaligrafi ayat Al-Quran. Nah, ada juga seni pahat patung kayu modern karya Rugito. Dilihat dari segi kekayaannya, seni rupa pasca 1965 memperlihatkan kecenderungan yang menguat dengan eksplorasi baru yang menyilangkan estetika tradisional dan bahasa seni lukis modern. Beberapa seniman tampak mengembangkan prinsip-prinsip seni lukis modern dengan semangat pan-Islamisme. Lalu, paham formalisme dalam seni lukis yang pada masa sebelumnya diberi cap barat, kini berkembang pesat dan melahirkan berbagai varian kecenderungan. Koleksi keramik di Museum Seni Rupa dan Keramik ini jumlahnya cukup banyak, terdiri dari berbagai keramik lokal dan keramik asing. Keramik lokal berasal dari sentra industri daerah antara lain Aceh, Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Malang, Bali, Lombok, dan banyak lainnya. Dari ruang pamer lukisan yang berada di sayap kiri museum, pengunjung selanjutnya bisa melihat-lihat koleksi keramik yang berasal dari Asia dan Eropa dan bentuk kapal-kapal karam. Keramik-keramik ini meliputi berbagai bentuk karakteristik, fungsi, dan gaya berasal dari Cina, Jepang, Thailand, Eropa. Nah, koleksi keramik dari Cina terutama berasal dari masa dinasti Ming dan Qin. Di sini merupakan kerajinan tanah liat, karya pengrajin masa lalu dan masa kini, termasuk tembikar Majapahit. Kerajinan tembikar terus berlangsung secara normatif, mengikuti bentuk karya tradisional.
Yuk kita lanjut eksplor ke lantai 2. Untuk di lantai 2 ini merupakan ragam dan rupa kerajinan tanah bakar Nusantara kuno dan kini. Di penghujung dari sebuah tembikar adalah memanaskan atau membakar barang tembikar menjadi sebuah produk. Kerajinan tanah liat bakar, sebagaimana dilihat dari sekarang, tidak lain adalah potret adaptasi manusia untuk tetap bertahan hidup dengan memanfaatkan lingkungan sekitar mereka. Tanah, air, dan api merupakan unsur dasar yang dipakai penganjur untuk membuat dan membentuk produk. Tembikar tradisional warisan yang tetap hidup sampai kini, namun sebuah tradisi tidak selamanya bertahan tanpa pembaruan. Sentra-sentra industri tradisional beradaptasi dengan kebutuhan baru. Penganjur pada kenyataannya berkembang. Ada penganjur yang karyanya telah tersentuh gagasan modern, menyesuaikan dengan kebutuhan praktis dan dekoratif. Kehadiran kerajinan tembikar masa Islam di Kerajaan Banten ditandai oleh toponomi Panjunan, artinya pemukiman perajin tembikar. Dari penelitian ditemukan tinggalan industri tembikar baik berupa peralatan maupun produknya dengan berbagai pola hias yang sekarang menjadi motif batik Banten. Di sini, kita bisa melihat berbagai jenis tembikar dari berbagai bentuk, ukiran, dan ukuran yang berasal dari Palembang, Malang, Banyuanyaran, dan Maluku. Di halaman gedung museum, terdapat ruangan kecil yang berisi koleksi kereta kencana. Segitu dulu ya, eksplorakan di Museum Seni Rupa dan Keramik. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, jangan lupa nih, share ke teman-teman kalian. Bye-bye.